I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Suci Fadila. Nah, di video sebelumnya saya membahas sedikit tentang teori sastra. Di video kali ini saya akan membahas tentang struktural genetik dan penerapannya. Sebelum ke situ, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktural genetik. Struktural genetik adalah teori struktural yang beranggapan bahwa suatu karya sastra itu berhubungan atau berkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya, baik itu bentuk tema, bentuk karya, pengalaman pribadi pengarang, kehidupan pribadi pengarang, maupun pesan moral. Nah, unsur-unsur tersebutlah yang terhubung sehingga membentuk suatu karya sastra. Nah, di video kali ini saya akan membahas teori struktural genetik dan penerapannya di dalam sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Andrea Hirata Seman Said Harun, atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata, yang lahir pada 24 Oktober 1966. Ia adalah novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan 3 sequel. Hirata lahir di Gentung, Belitung. Saat dia masih kecil, orang tuanya mengubah namanya 7 kali. Mereka akhirnya memberi nama Andrea, yang nama Hirata diberikan oleh ibunya. Dia tumbuh dalam keluarga miskin yang tidak jauh dari Taman Timah milik pemerintah, yakni PN Timah atau sekarang PT Timah Tbk. Hirata memulai pendidikan tinggi dengan gelar di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Meskipun studi mayor yang diambil Andrea adalah ekonomi, tetapi ia amat menggemari sains, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sastra. Andrea lebih mengidentikan dirinya sebagai seorang akademisi dan backpacker. Dia sedang mengejar mimpinya yang lain untuk tinggal di Kiegompa, desa di Himalaya. Setelah menerima beasiswa dari Uni Eropa, dia mengambil program master di Eropa, pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield Hallam di Inggris. Tesis Andrea di bidang ekonomi telekomunikasi mendapatkan penghargaan dari universitas tersebut dan ia lulus cum laude. Tesis itu telah diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia dan merupakan buku teori ekonomi telekomunikasi pertama yang ditulis oleh orang Indonesia. Buku itu telah beredar sebagai referensi ilmiah. Hirata merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel ini ditulis dalam waktu 6 bulan berdasarkan pengalaman masa kecilnya di Belitung. Ia kemudian menggambarkannya sebagai sebuah ironi tentang kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak di salah satu pulau terkaya di dunia. Novel ini terjual 5 juta eksemplar, dengan edisi bajakan terjual 15 juta lebih. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama, dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Dan mereka menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah 1 anak perempuan yang bernama Flo, seorang murid pindahan. Keterbatasannya yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka makin berpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Cerita terjadi di Desa Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Pendikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Dari sanalah dimulai cerita mereka.
Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan yang luar biasa di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka yaitu Bu Mus. Kemudian, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka, Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bu Muslimah akan kemenangan mereka terhadap Pelangi, pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojok-pojokkan kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus. Dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Dr. Andi Zulfikar, guru sekolah KPN yang berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa, dan menangis bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan. Dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan oleh Andrea Hirata. Kita bahkan bisa merasakan semangat masa kecil anggota 10 Laskar Pelangi ini. Nah, ada pun beberapa pesan moral yang dapat kita kutip dari novel Laskar Pelangi. Yang pertama, pantang menyerah bagi para pengajar karena berpedoman bahwa pendidikan merupakan hal dasar yang menjadi hak setiap bangsa untuk memberantas kebodohan dan meratakan pendidikan untuk semua anak termasuk masyarakat miskin. Yang kedua, pantang menyerah saat murid dan guru bersama-sama mencari jalan keluar untuk mendapatkan murid ke-10 agar sekolah kemudian tidak ditutup. Yang ketiga, berusahalah untuk memberi sebanyak-banyaknya. Dan bukan menerima sebanyak-banyaknya, dalam artian jadilah orang yang memberi daripada orang yang selalu meminta. Yang keempat, memiliki prinsip hidup yang teguh dan berkeyakinan tinggi serta kecerdasan hati yang menjadi prinsip utama dalam mengembangkan prinsip hidup. Yang kelima, jangan percaya dengan apa kata dukun dan meminta segala sesuatu kepada dukun agar dapat memberikan mantra. Dan yang terakhir, kemandirian menjadi salah satu dasar dan bekal dari kesuksesan seseorang. Hal ini tampak pada penokohan si Lintang. Oke guys, mungkin sampai di sini saja video tentang struktural genetik saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.